Oke, baik ya. Selamat, selamat malam. Di sini saya ingin menjelaskan gimana cara olah datanya kakak ya. Nah, jadi kita coba coding dulu. Kan asalnya datanya kayak gini ya. Nah, ini semuanya nggak dipakai sih. Jadi yang kita pakai adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, seberapa sering, dan ini sampai dengan ini. Kemudian keterangannya, jenis ancamannya apa, negaranya mana, gitu ya. Nah, ini kita move ke sini, kita coding dulu, di mana yang usianya 17 sampai 26, kita beri kode 1, usia 27 sampai 36, kita kode 2, 37 sampai 46, kode 3, 47 sampai 56, kode 4. Jenis kelamin juga kita coding jadi 1, 2, tingkat pendidikan kita coding jadi 1 sampai 4, pekerjaan kita coding dari 1 sampai 7. Nah, kemudian seberapa sering Anda mengikuti juga kita coding nih. Baru nanti yang digunakan untuk sikap terhadap investasi asing adalah 5 pertanyaan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5 pertanyaan ini? Karena 5 pertanyaan tersebut dia memiliki skala yang sama, yaitu dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju, skalanya Likert. Kemudian ini nggak kita pakai, kalau mau dipakai juga nggak apa-apa sih sebenarnya, ini nggak kita pakai karena dia seperti data test aja, dia tahu nggak artikelnya tuh dari mana gitu kan. Lalu ini jenis ancamannya juga kita kode 1 itu simbolis, ekonomi, yang 2 itu ekonomi, kemudian negara ancamannya adalah Amerika Serikat 1, Cina 1 gitu ya. Nah, data ini yang kita copy di sini. Nah, kita copy paste gitu ya. Ini kita kasih nama di sini usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan. Baru nanti kita kasih kode di sini. Nah, 1 itu adalah, coba ya, 1 itu dari usia 17 sampai dengan 26 tahun. Kita add aja, oke. Nah, ini skalanya ordinal. Jenis kelamin ini skalanya nominal karena dia membedakan. Kalau ordinal tuh ada tingkatan. Tingkat pendidikan ordinal, pekerjaan nominal, seberapa sering Anda mengikuti pemberitaan itu nominal, saya kurang mendukung. Nah, ini sebenarnya kalau mau dideskriptifkan bisa, tapi kita nggak deskriptifkan karena apa? Karena yang kita pakai adalah data total skornya ya. Nah, di sini tuh ada total skor. Ini kita jumlahkan dulu, kita summarize. Karena ini yang menjadi variabel Y di dalam two-way ANOVA. Sedangkan variabel X-nya adalah jenis ancaman dan negara. Jadi tujuannya di sini kan ingin mengetahui bagaimana perbedaan sikap terhadap investasi asing antara seseorang yang mendapatkan jenis ancaman dari simbolis dan ekonomi dan juga negara Amerika Serikat dan China. Nah, oke, kalau udah, jadi yang sikap scale. Kalau udah, kita masukkan ke analyze. Nah, kita masuk ke analyze, descriptive, frekuensi. Di sini kalau kita ingin mengetahui jumlahnya ya, usia, tingkat pekerjaan, pendidikan. Nah, kita tinggal klik OK. Ini ketahuan nih, laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen, SMS derajat berapa persen gitu ya. Baru nanti kita move ke ANOVA-nya, di sini analyze, general linear model, univariate. Kenapa dia masuk univariate? Karena di sini yang menjadi dependent variable itu adalah sikap terhadap investasi atau total skor yang tadi. Fixed factor dimasukkan untuk variabel X yang terdiri dari
beberapa kategori, yaitu jenis ancaman, 2 kategori, negara, 2 kategori, masuk fixed factor. Kalau covariate untuk data numerik, tapi di sini kita nggak ada data numerik ya, kecuali independen aja. Baru kita masukkan di sini plot, ini untuk melihat plot ancaman, negara, dan ancaman dan negara kita add. Continue. Ini poso kita masukkan ini dan kan means kita masukkan rata-ratanya. Untuk nilai rata-ratanya, perbedaan rata-ratanya. Kemudian kita cetak standardize. Di option kita centang deskriptif sama homogeneity test ya. Oke. Nah, ini adalah nilai rata-rata dan ini adalah nilai standar deviasi. Jadi rata-rata jenis ancaman yang dimanipulasi dari negara Amerika Serikat adalah 15,35 dengan standar deviasi 5,742. Kemudian kalau simbolis dengan negara Cina itu segini 16,75, standar deviasi 5,59. Total ini apa sih? Totalnya adalah rata-rata dari jenis ancaman manipulasi simbolis. Jadi ini simbolis aja. Kalau ekonomi yang di sini secara keseluruhan ya. Nah, kalau total sama kalau yang ini Amerika Serikat, ini berarti seluruh Amerika Serikat, Cina seluruh Cina. Nah, di sini Levene test dia menggambarkan homogenitas antar variabel. Tapi gini Kak, jadi syarat WA-NOVA itu kan datanya harus normal dan harus homogen. Kita belum cek normalitas, kita baru cek homogenitas. Data kakak tidak homogen. Kalau tidak homogen, sebenarnya kita berhenti di sini, kita nggak bisa lanjutkan penelitian lagi. Tapi ini kita hapus ya, kita nggak pakai nanti supaya bisa dilanjutkan ke penelitian selanjutnya. Nah, supaya bisa diuji hipotesis. Nah, di hasil uji hipotesis ini yang kita masukkan. Karena di sini nilai ancamannya memiliki nilai signifikansi kurang dari alfa, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap terhadap investasi asing dengan ancaman simbolis dan ancaman ekonomi itu berbeda nyata. Kemudian mana sih yang paling tinggi, mana yang paling rendah? Nah, dilihat lagi ke rata-ratanya. Kita balik ke sini, ancaman dari simbolis sama ekonomi. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah ekonomi. Karena dia rata-ratanya, yang lebih tinggi adalah simbolis, 16,05. Kenapa kita bilang lebih tinggi? Karena kita back ke sini. Di sini kan pertanyaannya, semakin tinggi skornya berarti dia semakin mendukung investasi asing agar tidak masuk ke Indonesia ya. Bagus sih sebenarnya kan. Tadi kita katakan bagus, paling baik. Jadi yang paling baik yang mana? Simbolis atau ekonomi? Yang paling baik adalah simbolis karena dia persepsinya bagus ya. Baru nanti selanjutnya yang kedua adalah perbedaan negara yang dimanipulasi. Di sini nilai p-value-nya adalah 0,000, kurang dari 5%, sehingga terdapat perbedaan sikap terhadap investasi asing dari negara Amerika Serikat dan China. Mana yang lebih tinggi, Amerika Serikat atau China? Yang lebih baik adalah China. Karena apa? Karena persepsinya orang-orang itu lebih bagus. Kalau Amerika Serikat persepsinya lebih rendah. Nah, baru kita move ke bawah, ancaman dengan negara. Di sini maksudnya apa sih? Ini adalah interaksi antar dua variabel atau kombinasi. Dengan nilai signifikansi kurang dari alfa, artinya terdapat perbedaan yang nyata ketika kita kombinasikan antara ancaman dengan negara. Misalnya di sini, mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi? Yang lebih rendah adalah ini, Amerika Serikat dengan ekonomi, 7,5 ya.
Sedangkan China aja 16,35. Ini paling rendah juga dibandingkan Amerika Serikat dengan simbolis dan China dengan simbolis. Gitu ya. Baru urutan terendah kedua mana? Amerika Serikat dengan simbolis karena dia rata-ratanya 15,35. Dan selanjutnya apa? China dan ekonomi. Karena dia memiliki rata-rata 16,35, di atasnya Amerika lah, di atasnya satu ya. Kemudian yang terakhir yaitu China dengan jenis ancaman simbolis 16,75 itu paling bagus. Jadi seseorang memiliki sikap investasi terhadap asing dengan persepsi baik adalah China dengan jenis ancaman simbolis. Ini kurvanya tuh bisa ini kurvanya ya. Kurva jenis ancaman simbolis itu lebih tinggi daripada ekonomi. Yang paling baik adalah ketika ancamannya simbolis. Ketika ancamannya ekonomi, persepsi terhadap investor asing sangat buruk. Baru yang kedua, negara yang dimanipulasi paling buruk adalah Amerika Serikat, kedua adalah China. Nah, kalau ini adalah rata-rata interaksi. Merah ini kan China. Di biru Amerika Serikat. Ini simbolis, ini ekonomi. Kita lihat yang paling bawah adalah Amerika Serikat dengan jenis ancaman ekonomi. Berarti yang paling buruk adalah Amerika Serikat dengan jenis ancaman ekonomi. Itu paling buruk. Oke. Mungkin dapat kita cukupkan dulu hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.